Kita mau masuk di dalam ibadah kita hari ini. Kita mau arahkan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan, supaya kita boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita. Benar-benar suasana surgawi kita rasakan, sehingga kita boleh merasakan jamahan Tuhan. Sebelum kita bangkit berdiri, hidup ini adalah kesempatan haleluya.
ucapkan doa pembuka kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Katakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dengan puji-pujian dan sorai-sorai kita, dengan pujian dari bahasa Latin Airen berdua Rusian dosa desa Manegandu. Pujian ini mengingatkan kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita diingatkan supaya kita senantiasa memandang kepada Yesus. Yesus yang menjadi kekuatan juru selamat kita, yang melindungi kita di dalam segala perkara yang kita hadapi. Tiba saatnya kita mau menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh berotoritas, berdaulat di dalam ibadah kita hari ini, sehingga kita seluruh yang boleh hadir di dalam ibadah kita maupun yang mengikuti secara online, supaya kita sama-sama diberkati, dikuatkan, dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tambahkan kekuatan semangat baru menjalani hidup. Sebagaimana kita tahu COVID-19 belum berlalu, tapi kita percaya jikalau kita berserah dan berserah kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Malapetaka dan sakit penyakit tidak akan menimpa kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita berdoa seluruh rangkaian ibadah kita, anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini, supaya Tuhan urapi sehingga semuanya ini hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan kita berdoa untuk mendoakan daripada cucu bawa pendeta kita sedang sakit di Cengkareng. Sudah 2 tahun tidak bisa jalan, supaya kita tetap berdoa supaya boleh berjalan
Dan kita percaya kalau kita bersatu dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan dia tambahkan kekuatan. Dan pujian kita Bapak Sintuan di Sinaga akan memimpin kita di dalam doa. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tak pernah mudah-mudahan kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan pada saat hari ini ya Tuhan. Kami mau membawa hati kami Tuhan. Kami mau membawa hidup kami Tuhan. Kami mau membawa seluruh jiwa kami kepada-Mu Tuhan pada saat hari ini ya Bapa. Terimalah Tuhan segala pujian kami. Terimalah Tuhan segala sembah sujud kami. Terimalah Tuhan segala sembah sujud kami kepada-Mu ya Tuhan. Oh Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau pada hari-hari yang lalu Tuhan, pada minggu yang lalu Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kau menjagai kami Tuhan, Engkau melindungi kami Bapa, Engkau memberkati setiap langkah kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan pada saat hari ini ya Bapa. Kami mau membawa segala pujian kami Tuhan. Kami mau membawa segala doa-doa kami Tuhan dan persembahan kami Bapa yang baik. Terimalah itu Tuhan boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat ibadah kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah ibadah kami pada saat hari ini ya Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada saat hari ini ya Tuhan. Umat-umat-Mu juga Tuhan yang tidak dapat hadir Tuhan, bahkan juga yang mengikuti ibadah Tuhan secara online Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga melawat mereka Bapa, Engkau juga memberkati hidup mereka Bapa, Engkau juga yang akan menjawab seluruh doa dan permohonan mereka ya Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang mengambil bagian pada saat hari ini ya Tuhan, mulai Tuhan dari operator Tuhan, singer Tuhan, dan juga pemain musik Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, inilah Tuhan para pelayan-Mu pada saat hari ini, yang memberikan hati mereka kepada Tuhan, yang memberikan Tuhan seluruh hidup mereka Tuhan, yaitu Tuhan melalui pelayanan mereka pada saat hari ini ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan mereka Tuhan, berkati setiap pelayanan mereka Bapa, di dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati berlipat puluh kali ganda Tuhan. Hamba-Mu juga yang membawa puji-pujian bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Guru Tuhan Situmorang yang membawa pujian bagi kami Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati Tuhan hamba-Mu. Engkau yang memberkati hidup hamba-Mu. Engkau yang memakai Tuhan hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, sehingga pujian yang kami naikkan kepada Tuhan semuanya itu boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa Gembala kami juga Tuhan, yang sebentar lagi Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan bagi kami. Kiranya Engkau Tuhan yang akan mengutus hamba-Mu, Engkau yang akan memberkati hamba-Mu Tuhan. Kuduskan dan layakkan Tuhan. Berkati Tuhan dalam setiap firman Tuhan yang diucapkan oleh hamba-Mu. Semuanya itu Tuhan boleh menguatkan hati kami, boleh meneguhkan hati kami, dan memberikan pengajaran bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan umat-umat-Mu Tuhan yang baru pertama kali datang Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, kami juga sepakat dan berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Engkau yang akan melawat Tuhan dan memberkati seluruh doa dan permohonan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-umat-Mu juga Tuhan yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, kami sepakat dan berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan yang akan memberkati, Engkau yang akan menyembuhkan Tuhan, Engkau yang akan memberikan Tuhan bagi mereka pemulihan, dan ampuni segala dosa dan pelanggaran mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di mana Tuhan yaitu Tuhan buat yaitu adik kami Jason Pasaribu Tuhan. Kami sepakat dan berdoa ya Tuhan pada saat hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau ya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Engkau Tuhan adalah pengharapan bagi keluarga Tuhan hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kepastian. Haleluya Bapa yang baik. Kami sepakat dan berdoa. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memberikan kesembuhan bagi Tuhan adik kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau memberikan kesembuhan baginya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Seluruh ibadah kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, kiranya nama Tuhan Yesus Kristus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari inilah kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kita nikmati, kita rasakan kebahagiaan. Sebab Tuhan yang menuntun jalan kita dan yang memegang tangan kita. Kita akan pujian buat Tuhan. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, tujuan hidupku. Tuhan inginkan kita ingin selalu memuji dan menyembah Dia. Kita tidak dapat membalas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, tetapi kita senantiasa meninggikan Dia dengan puji-pujian. Oleh karena itu kita kembali dengan satu pujian dari bahasa Batak Barologo Tondiki. Haleluya. Sama dengan do. Hallelujah.
persembahan kita. Sambil kita menjalankan persembahan yang akan dijalankan oleh para hamba Tuhan, kita kembali naikkan pujian buat Tuhan dari bahasa Batak, Tuhan Panopa Nabuk Huwaso. Hati kita, firman Tuhan akan dinyatakan di dalam ibadah kita hari ini. Biarlah firman Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan kita, menjadi kekuatan dan pegangan kita di dalam mengikut Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hidup kita ini ditentukan oleh kuasa firman Tuhan. Kita buka hati kita, biarlah firman itu bekerja di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab kita bangkit berdiri seperti Musa rindu sungaimu, bahwa kita akan memimpin kita dalam pelayanan firman Tuhan sekaligus mengakhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Sungaimu, haleluya. Hati
Puji Tuhan atas kemurahan pertolongan Tuhan dan penyertaan Bapa kita, menyertai melindungi kita masih ada hari ini. Itulah ucapan syukur kita besar di pagi hari ini. Jika kita melihat saudara-saudara kita yang hari ini bahkan beribu-ribu atau beratus, sudah ada yang dirawat dan juga yang sakit dan juga hal-hal yang lain, tetapi kita tetap percaya pertolongan Tuhan tetap ada di dalam hidup orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dan kita bergantian untuk membacakannya. Yesaya pasal yang ke-30 mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Yesaya pasal yang ke-30 mulai ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Saya membacakan ayat yang ke-15, jemaat ayat 16, dan kita bergantian selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. 16 jemaat. Kamu berkata, mulai dia dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katakan pula, kami mau mengendarai udara atas, maka para pekerjaanmu akan lebih lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya dan menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit dan menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Kita sama-sama ayat ke-19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Haleluya. Tema firman ini, bagaimana kunci mengalami pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah banyak kita dengarkan firman Allah yang disampaikan oleh para hambanya, baik Bapak Sintua kita, Bapak Guru kita, Bapak Pendeta. Semua itu adalah firman Allah yang mereka sampaikan, di mana kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan mengikut Tuhan, kita harus diterangi dan harus diajar oleh firman Tuhan. Sebab firman itulah sebagai pedoman tuntunan hidup kita. Karena kita tahu dunia ini adalah dunia yang jahat. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-15 ini, di sini dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan.
dan tinggal tenang dan percaya terletak ketekunanmu, kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Dari firman ini kita melihat ada berapa syarat supaya kita mendapat perhatian, pertolongan daripada Tuhan. Salah satu dikatakan oleh Nabi Yesaya di sini, yang Maha Kudus Allah Israel dengan bertobat dan tinggal diam. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah dia harus mempunyai proses, dan tidak hanya percaya, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, tapi salah satu dikatakan oleh firman Allah supaya Tuhan berkenan bagi kita adalah supaya kita bertobat. Bertobat dalam arti, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, berhenti melakukan segala perbuatan-perbuatan dosa. Karena di dalam mengikut Tuhan, sebenarnya mereka sebelum dibaptis, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, harus pertama-tama satu kuncinya adalah dia harus percaya dan baru bertobat dan dibaptis. Tetapi kebalikan dan kebanyakan kita melihat ada orang dia dibaptis tetapi dia belum tahu arti pertobatan sesungguhnya. Maka dengan demikian, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka sering kita dengarkan firman Allah, dia seorang Kristen tetapi tidak mengerti arti hakikat daripada kekristenannya, bahwa sebenarnya arti daripada pengikut Yesus Kristus adalah orang-orang diurapi, adalah orang-orang yang diberkati, adalah orang-orang yang dikuduskan. Maka dengan demikian, kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat ke-13 dan 14, kita lihat di sini adalah sungguh orang firman Allah meyakinkan kita supaya kita sungguh-sungguh ada pertobatan di dalam Tuhan. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat ke-13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dikatakan, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, agar mereka merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dan selanjutnya dikatakan, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Maka dengan demikian, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, orang yang tidak bertobat sungguh-sungguh tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga, saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Sebab sering kita dengarkan oleh Rasul Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-38, ada salah satu, setiap orang
yang masuk di dalam kerajaan sorga harus pertama-tama dia harus bertobat. Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Rasul Paulus menekankan atau memerintahkan supaya setiap orang bertobat dan hendaknya mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan firman Allah juga sering kita dengarkan, bahkan minggu yang lalu firman Allah yang kita dengarkan adalah supaya kita juga menyaksikan kasih Tuhan. Tetapi tidak sebatas itu, saudara kekasih, sebatas mereka percaya, dan perlu juga hal dalam pemuritan. Maka dengan demikian, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, firman Allah memberikan suatu perintah yang jelas di dalam pelayanan umat-umat Tuhan. Sebagaimana kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20. Dan intinya di sana, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, pergilah kamu dan beritakan Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, baptislah mereka. Yang ketiga, ajarlah mereka. Yang terakhir, jadikanlah mereka menjadi murid. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan ajaran-ajaran yang ada di dalam dunia ini saat ini, tidak semuanya ini diambil oleh suatu pengajar atau pembala, tetapi hanya yang mana yang menguntungkan dalam organisasi mereka. Ini adalah suatu perintah, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab jika baptisan yang benar, kalau kita melihat, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah suatu hal di mana kita meniru dari teladan daripada Yesus. Yesus, dia dibaptis dan dia naik dan bangkit dan naik, dan demikian juga dia dikuburkan, dan jika dia bangkit daripada air itu, maka demikian juga kita, saudara kekasih, setiap orang yang percaya di tempat ini. Maka jika kita membaptis sama dengan Yesus Kristus, kita telah dibangkitkan dari kubur, yaitu kematian, dan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Adalah baptisan selam yang diterima oleh Yesus. Maka dengan demikian, di dalam sidang kita jemaat yang ada di Pondok Kopi ini, marilah kita kembali kepada Alkitab yang benar, ajaran yang benar, yaitu baptisan Yohanes. Sebab kata firman Allah, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu baptisan air, baptisan selam, dan baptisan Roh Kudus. Maka dengan demikian, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, pemuritan itu perlu, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, setelah mereka percaya dan bertobat. Maka dengan demikian, satu kendala di dalam gereja kita, Gereja Pentakosta Indonesia, ada hal terlalu gampang membuka sesuatu sidang. Jika kita melihat dalam suatu gereja-gereja yang lain, mereka benar-benar dimuridkan dan menjadi murid dari suatu gereja induk itu, agar mereka benar dibina. Tetapi kebanyakan di dalam gereja kita belum, artinya belum dewasa imannya, tetapi baru berapa orang sudah mau membuka. Bagaimana bisa pemuritan yang benar? Tetapi pemuritan yang benar, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, sebagaimana dikatakan,
pemuritan yang benar oleh Rasul Petrus, agar dia benar-benar mengenal kasih Kristus dan imannya dewasa, didewasakan oleh apa? Oleh karena kuasa Roh Kudus, bukan oleh karena kemauan dan kerelahan yang dia inginkan, tetapi hanya Tuhanlah yang mengutus. Maka dengan demikian, di dalam kehidupan kita saudara kekasih dalam Tuhan, tidak cukup hanya kita dalam hal artinya penginjilan dan pemberitaan itu perlu. Karena jika tidak ada penginjilan, jika kita tidak bersaksi, dari mana orang yang dimuridkan? Pertama-tama mereka harus kita berikan pemahaman yang benar sesuai Alkitab. Firman Allah berkata demikian. Makanya jika mereka percaya, maka kita arahkan dia menjadi murid. Dan menjadi murid artinya sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya tujuan daripada baptisan air atau makna daripada baptisan itu adalah supaya menjadi murid Tuhan. Supaya menjadi murid Tuhan. Artinya saudara kasih tidak hanya sebatas dia menerima baptisan itu, baptisan air, baptisan Roh Kudus, tetapi tidak menjadi murid Tuhan. Tidak ada artinya saudara kekasih di dalam Tuhan. Tetapi menjadi dia teladan menjadi murid Tuhan adalah bagaimana sama apa yang dilakukan oleh Yesus. Itulah sebagai teladan kita. Maka dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di dalam hal pertobatan itu perlu di dalam kehidupannya. Sebab kata firman Allah, jika seorang tidak sungguh-sungguh bertobat, maka tidak akan mungkin mendapat dalam kerajaan surga. Jangan kita sia-siakan waktu kita, jangan sia-siakan iman kita, jangan sia-siakan segala kepercayaan kita, tetapi kita harus pastikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sungguh-sungguh meninggalkan segala dosa-dosa kita. Dosa hal banyak di dalam apa yang ada di dalam dunia. Hal kecil juga dosa, saudara kita. Kita menuduh orang juga yang tidak mungkin benar. Itu dosa, saudara kekasih dalam Tuhan. Tapi bagaimana kita nanti di dalam sorga, saudara kekasih? Karena segala perbuatan-perbuatan kita dikatakan oleh firman Allah di dalam Wahyu adalah diibaratkan sebagai baju pakaian lenan halus. Artinya perbuatan saudara, perbuatan saya, apa yang kita lakukan di tempat ini, apa yang kita korbankan, adalah itu dikatakan adalah perbuatan yang baik. Ada ibaratkan baju atau pakaian lenan yang halus. Kalau kita baca, kalau nggak salah di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat ke-8, supaya kita jangan ragu-ragu melakukan berbuat sesuatu sesuai dengan iman kita, saudara kekasih. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, oleh sebab itu jangan kita pernah berpikir bahwa segala apa yang kita perbuat itu tidak ada artinya. Tetapi firman Tuhan berkata, perbuatanmu adalah pakaian lenan halus yang akan kamu terima nanti di dalam sorga. Sebab di dalam Wahyu ini, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, nanti syarat untuk duduk di dalam takhta kerajaan Allah adalah pertama adalah kita diberikan pakaian yang putih. Pakaian putih ini maksudnya
saudara kasih melambangkan adalah kesucian, kekudusan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara kasih sama Tuhan adalah orang-orang yang dipakaikan pakaian-pakaian baju lenan halus. Itu perbuatan-perbuatan kita. Yang ketiga, saudara kasih di dalam nama Tuhan, kita akan memegang pohon palem untuk menambut kedatangan Tuhan. Maka ini adalah ada tempatnya di sorga. Jika demikian, saudara kekasih nama Tuhan, dikatakan orang yang suci, pakaian yang putih adalah orang yang bertobat, orang yang kudus, adalah tempatnya di sorga. Maka oleh sebab itu tidak akan mungkin masuk di dalam kerajaan sorga orang-orang yang tidak pernah bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Oleh karena itu pastikan hidupmu saudara kasih bahwa ini adalah akhir zaman. Tidak akan lama lagi Tuhan akan datang. Memang saudara kasih, firman Tuhan berkata demikian. Firman itu akan datang, tetapi tepat waktunya akan Tuhan datang. Bayangkan saudara kasih sama Tuhan, kalau kita lihat di dalam kejadian-kejadian yang ada di dalam dunia ini, artinya bukan hanya sekarang ini saya pelajari, saya baca dengan sejarah gereja, dengan sejarah bahkan perkembangan kesehatan dunia ini, rupanya tidak hanya penyakit yang sekarang ini yang lebih bahaya dan besar. Dikatakan pada abad ketiga tahun 2049 dan 2062 Masehi, di Roma terjadi pandemi wabah Siprian. Artinya ini di Roma kejadiannya pada abad ketiga. Bayangkan saudara kekasih, dikatakan di sana ribuan meninggal dan mati. Dan yang kedua abad ke-6 pada zaman Kaisar Justinian, dikatakan itu adalah penyakit wabah Justinian di Eropa Roma. Dikatakan hampir 100 juta mati. Dan juga abad yang ke-20 tahun 1918 dan sampai saat ini ada wabah dikatakan Spanish flu, hampir 50 juta meninggal. Bisa saudara baca itu, buka di Google, ada suatu sejarah. Artinya saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dunia ini adalah bukan tempat orang-orang yang percaya. Dan demikian bagaimana jawabannya? Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, tapi jika kita ada di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada di dalam firman-Nya dan sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan berkata di dalam firman Tuhan di sini, akan kita tinggal tenang dan tidak ada suatu ketakutan di dalam apapun. Maka dengan demikian saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan selanjutnya dikatakan tinggal diam dan tenang. Maksud dan tujuan firman ini saudara kekasih yang sering kita dengarkan, yang dibawakan oleh para hamba Tuhan, Bapak Sentua kita, bahkan pernah Bapak Sentua kita menurut membawa ini adalah bagaimana ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan di Danau Tiberias dan Yesus ada di sana. Maka dikatakan Yesus, tenanglah. Maka mereka ini ketakutan dan berteriak. Tetapi Yesus berkata, tenanglah. Maka seketika Yesus berkata demikian, maka awan dan segala apa yang terjadi, ombak tenang. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-4 ayat ke-39 40 saudara kekasih. Markus pasal yang ke-4 ayat ke-39 40. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi
teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudara kekasih, di dalam ayat yang ke-39 dan 40 ini adalah mengajak kita supaya kita tidak bimbang dan tidak ragu, agar kita tenang dan tinggal diam, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bayangkan saudara kekasih, di dalam nama Tuhan, menurut penelitian juga yang saya baca baik di luar negeri bahkan di Indonesia ini, sebenarnya banyak orang sakit, banyak orang hal yang lain parah penyakitnya adalah oleh karena ketakutan. Padahal sebenarnya paling berapa ribu orang yang benar-benar sakit, tetapi oleh karena pengaruh-pengaruh ketakutan di dalam visi dan pikirannya, hal-hal oleh karena penyakit ini, maka oleh karena ketakutan ini mengakibatkan mereka jatuh sakit. Maka oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita pada hari ini tinggal diam dan tenang. Oleh karena apa? Oleh karena ada Yesus Kristus Tuhan kita yang menjagai dan menyertai melindungi kita. Haleluya. Maka oleh karena itu percayakan hidupmu sungguhnya kepada Allah kita yang di dalam nama Yesus. Tidak ada nama di atas segala nama. Hanya di dalam nama Yesus ada kuasa dan kekuatan, kesembuhan, perlindungan. Jika Tuhan sudah mau mengangkat orang, satu pun tidak ada yang dapat menunda. Oleh karena itu, apa yang kita harus perbuat? Kita percaya firman Tuhan. Kapanpun Yesus datang, apapun yang terjadi di dunia ini, kita siap. Tapi kesediaan kita, saudara kasih, harus kita melihat hati kita. Apakah sungguh-sungguh sudah ada Yesus Kristus dan Roh Kudus? Maka dengan demikian, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, saudara tidak perlu khawatir dan bahkan tidak perlu takut mati. Dan pernah saya bercerita, berdiskusi dengan ibu tentang pelayanan ini sekitar jam 3 kalau nggak salah. Jadi baru dia mengetahui bahwa mengikut Tuhan, melayani Tuhan adalah memikul salib. Tetapi jika kita, saudara kekasih di dalam Tuhan, ada di dalam Dia, maka Dia akan meluputkan kita dari segala hal mara bahaya. Bahkan dikatakan apabila kita juga menjadi martir, mati karena bersaksi, walaupun kita mati tetapi kita hidup, maka percayalah, itulah saya katakan bahwa mungkin dia belum tahu bahwa apa di dalam hati dan tekad iman saya. Maka saya katakan apapun yang terjadi di dalam kita atau di dalam gereja atau di dalam dunia ini, terlebih dalam pelayanan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan membela. Dan saya berikan contoh beberapa kali, dan baru ibu yakini, dan dia memang tahu, saudara kekasih. Oleh karena itu, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam Wahyu kalau nggak salah, lupa, tapi di sana dikatakan oleh karena kesaksian kita dalam nama Yesus, kita dianyai, kita disiksa, dan kita bahkan dibunuh. Tetapi firman Tuhan berkata, maka istirahatlah hanya sementara waktu. Maka beristirahatlah semasa sedikit waktu. Maka Tuhan akan membangkitkan dan memberikan mahkota kehidupan di dalam diri orang itu. Lupa saudara kasih ayatnya, tapi ada ayatnya di dalam Wahyu. Artinya kita menjadi saksi dan martir oleh karena nama Yesus Kristus. Tuhan akan
membangkitkan dan menyelamatkan kita dari segala kematian yang kekal. Maka yang kita cari, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan adalah hidup yang kekal. Maka dengan demikian, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Maka selanjutnya, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel, adalah khususnya Musa, mereka luput daripada segala kematian. Padahal kita melihat pada saat itu mereka, bangsa Israel dengan bangsa Mesir, bersama-sama hidup di kota Mesir. Tetapi Tuhan membedakan. Dengan cara membedakan, dikatakan oleh firman Allah kepada Musa, perintahkanlah kepada umatku, beritakan, pesankan kepada mereka, supaya mereka tiap-tiap rumah mengambil seekor domba dan menyembelih, dan mereka setiap rumah mengoleskan di atas ambang pintu, dan mereka selama 1 hari 1 malam mereka jangan keluar dari rumah, tinggal tenang di rumah. Apa yang terjadi, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan? Semua bangsa Israel, murid-murid Tuhan, melakukan itu dan mengambil seekor domba dan mengoleskan darah di atas ambang pintu. Saudara-saudara kekasih, apa yang terjadi? Semua bangsa Mesir yang ada di sekitar dan seluruh yang ada hidup di sana mati. Tetapi anak-anak Tuhan, bangsa Israel ini diselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena janji Tuhan. Bisa kita lihat sekedar sebagai pengetahuan kita, supaya kita sungguh-sungguh bahwa di dalam kehidupan kita ini adalah tidak sia-sia mengikut Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 dan 23. Keluaran pasal yang ke-12 ayat 21 dan 23. Bapak guru kita dulu baca. Keluaran pasal 12. Keluaran 12 21, 22, 23. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan kepada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Haleluya. Firman Tuhan kita melihat di sini dikatakan di dalam ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan apabila ia di sini Allah melihat darah pada ambang pintu atas pintu mereka, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan menyelamatkan seisi rumah itu. Inilah suatu gambaran di dalam kehidupan kita.
bahwa kita telah sungguh-sungguh seperti tadi yang kami sampaikan. Kita telah dibaptis dari kematian Yesus Kristus. Telah kita dibangkitkan, tidak dikuburkan bersama-sama dengan kematian Yesus Kristus. Artinya, saudara kekasih, di dalam tidak ada keraguan dan kebimbangan kita bahwa apa yang telah dialami oleh Yesus itu juga yang kita alami. Jika Yesus mengalami suatu kemenangan, maka kita juga berhak mendapat kemenangan itu, karena kemenangan itu adalah milik orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih, di dalam nama Tuhan, yang tidak benar di dalam hidup orang percaya adalah dia tidak sungguh-sungguh mempercayai firman itu. Sebab firman itu, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan adalah tidak pernah berubah. Dan kita harus berpikir, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan hak penuh kepada setiap orang. Seperti nyanyian kita pada minggu yang lalu, apa yang kita pilih? Yerusalem, neraka, telah diberikan hak otoritas penuh di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam memilih hal yang kedua ini, Tuhan telah memberikan satu pedoman firman Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita mengetahui jalan kebenaran itu. Artinya kebebasan itu diberikan. Tidak ada satu paksaan, tetapi diberikan kepada orang yang percaya dan taat dan melakukan firman itu. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan, kunci dalam mengalami pertolongan Tuhan adalah kita harus takut akan Tuhan. Artinya, ketakutan ini jangan hanya perkataan-perkataan belaka, saudara kasih, tetapi firman Tuhan itu adalah sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan, apa itu yang terjadi. Kita sering mendengarkan apa yang telah Musa, kenapa dia tidak sampai kepada tanah Kanaan? Adalah oleh karena dia tidak taat dan tidak takut akan Tuhan. Kita melihat, saudara kasih, di dalam nama Tuhan. Kenapa Allah marah kepada Musa? Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat ke-12. Tapi dibaca dulu dari ayat ke-8. Bilangan pasal yang ke-20 dari ayat ke-8 dulu dan 12. Apabila tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya beri airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat ke-12. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Dan ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tuhan telah menegur Musa. Kenapa Allah tidak berkata kepada Musa, pukulkan tongkatmu kepada batu supaya air keluar? Tidak. Tetapi Allah berkata, bersuaralah kepada mereka, maka air itu akan dikeluarkan. Maka dengan ini pikiran, kalau kita melihat hal sepele apa yang dilakukan oleh Musa, padahal dia adalah telah dibina daripada kota Mesir berpuluh-puluh tahun. Bayangkan. Tetapi hal kecil Allah marah. Maka demikian juga, saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita. Siap saya takut, saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau saudara lihat
sekarang ini, maaf, orang dari seberang bersaksi, tapi kita tetap percaya. Hampir banyak kesaksian itu kalau saya dengar, kesaksiannya itu adalah oleh karena dia bertemu dengan Yesus. Oleh karena itu ada suara Yesus bersuara, ada membuka suatu tabir. Artinya benar-benar Yesus bertemu dengan mereka. Kenapa saudara kasih? Karena cara Tuhan banyak saudara kekasih. Maka demikian jangan seperti firman Allah berkata, yang terdahulu menjadi terbelakang, yang terbelakang menjadi terdahulu. Artinya maksudnya di sini saudara kasih Tuhan, banyak orang-orang percaya tidak sungguh-sungguh datang bersujud, berlutut, bertobat. Maka Tuhan beralih kepada orang yang tidak pernah terpandang oleh dunia ini. Maka oleh karena itu sepertinya yang jangan kita sia-siakan waktu kita. Sebab waktu kita ini tidak tahu kapan. Dan kita pastikan bahwa hidup kita ini jauh daripada segala belenggu-belenggu dosa. Seperti Musa ini, hal kecil dia tidak sampai kepada tanah Kanaan. Oleh karena dia mempunyai kekuatan, mempunyai tongkat dan memukulkan. Padahal Allah berkata jangan pukul, hanya bersuara, air itu akan keluar. Maka saya percaya juga kita yang ada di tempat ini, saudara kekasih Tuhan, marilah kita tetap sungguh-sungguh tekun dan berdoa, memohon kepada Tuhan, karena dia akan memberikan petunjuk bagi kita, terlebih Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Maka intinya saudara kekasih di dalam nama Tuhan, jika ada kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Sebab Roh itulah yang diutus oleh Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah sekarang ini adalah zaman daripada Roh Kudus. Maka dikatakan setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, akan menjadi anak-anak Allah. Saya percaya yang ada di sidang kita Pondok Kopi ini, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tidak perlu takut. Tetapi kita telah diberikan oleh Allah hikmat melalui Roh Kudus. Hikmat di dalam kuasa Tuhan. Tuhan telah berkata, tinggal diam dan tenang. Artinya supaya kita di dalam tinggal dan tenang ini adalah kita mempercayakan di dalam segala hidup, aktivitas, pemikiran, dan segala tindakan kita. Karena Tuhan sudah berkata demikian, saudara kekasih di dalam Tuhan. Maka yang terakhir saudara kekasih di dalam nama Tuhan adalah supaya kita menghasilkan buah. Artinya di dalam segala kehidupan kita ini harus ada buah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan dalam Filipi pasal yang pertama ayat ke-21. Kita lihat, karena ini perlu di dalam kehidupan kita saudara kekasih Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan terus, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya saudara kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara saya. Dikatakan kali di dalam ayat yang ke-21, tolong dibuka supaya jelas. Karena begitu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika kita mati ada satu keuntungan, tetapi jika kita hidup, dikatakan di dalam ayat ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kita pilih berbuah. Sebagaimana tadi saya sampaikan saudara kekasih di dalam nama Tuhan, hidup yang berbuah. Sebagaimana pakaian lenan halus, ada syarat bagaimana kita duduk di dalam takhta Allah. Pakaian halus, lenan halus ini adalah menggambarkan perbuatan baik kita. Maka dengan demikian, sekecil apapun perbuatanmu di dalam Tuhan, baik itu hal memberi persembahan, ucapan syukur, perpenuhan,
dan yang lain ada suatu perbuatan yang tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Bahkan sekecil apapun. Maka oleh sebab itu saudara kasih nama Tuhan, masa pola dong bawa Tuhan muna. Sebetulnya kadang-kadang berpikir raw, ay sonod dapat dita gembala, mengapel, gerejaon, terus apalagi sonari 2 kali saya siram pakai ini udah sih beli, saya suruh dibeli, saya siram, saya ini saya lap semua ini. Maka saya bilang juga kalau bisa pemuda habis ibadah, pemuda tolong lari sapu lagi, nanti pagi-pagi saya yang semprot. Artinya kita juga harus berkhidmat saudara kasih sama Tuhan. Jadi semua ini bahkan kembang-kembang ini saya lap pakai sektivitas ada warna teh. Lupa sopo teman dokom. Harinya ilah. Jadi bahkan semut-semut itu mati. Artinya saudara kasih kita, karena saya melihat dalam perkembangan dalam awal terjadi corona di Jakarta ini, sering penyemprotan, bahkan di sini hampir tiap hari waktu itu corona itu menurun. Berarti kan mati banyak. Tapi begitu sekarang jarang ada semprot, melimpah. Maka percayalah saudara kekasih sama Tuhan, kita diberikan Tuhan hikmat, dan hikmat itu kita terima oleh karena kita ada di dalam Tuhan. Oleh Roh itu akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Dan yang kedua saudara kekasih sama Tuhan, dan apalagi juga hal parkir di sana. Jadi supaya karena setiap hari ibadah memang diberitahu ke kita supaya bisa kita panggil pengamanan, karena di sini kelihatan aman hal-hal kalau malam, tapi kalau siang tidak. Jadi saudara kekasih sama Tuhan, nasa pabagodo Tuhan muna aka na nunggalay basta Tuhan may nijalo Allah ngereng guson di dalam wahyon akan dikenakan dengan halus. Pakaian itu adalah bukan di dalam dunia ini yang diberikan Tuhan kepada kita, tetapi nanti di sorga. Maka saya baca di sini adalah di dalam wahyu ini adalah itulah syarat yang duduk di dalam takhta Allah itu. Berpakaian putih melambangkan kekudusan, dikenakan pakaian halus menggambarkan perbuatan-perbuatan. Yang ketiga, dia memegang daun palem, atau artinya siap menambut kedatangan Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan di sini maksudnya saudara kasih sama Tuhan, apakah bagaimanakah kita, diri kita ini sudah sungguh-sungguh suci dan hidup kudus, tidak ada lagi dosa-dosa hal yang membebani hidup kita ini. Artinya segala dosa-dosa kita tinggalkan, kita berhenti berpikiran hal yang jahat. Mari kita pikirkan pikiran-pikiran yang di atas. Maka dengan demikian saya percaya, dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan di sini, 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang terhadap ancaman 5 orang. Kamu akan lari sampai kamu tinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti janji-janji di atas. Sebab itu Tuhan menanti-nanti saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Haleluya. Kita berbahagia saudara kekasih. Dikatakan berbahagialah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya kita saat ini sedang menanti-nantikan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hidup, tubuh, jiwa, roh kita ini kita serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan karena hampir 2 tahun cucu kami, Jason, belum bisa berdiri, tapi sudah bisa ketawa sih, sudah bisa ada lain, cuma belum bisa berdiri dan berjalan. Maka dengan demikian saya percaya dua-dua saudara kita dan bulu-bulu Tuhan, darah Yesus akan menjaga. Dan juga kita berdoa kepada jemaat-jemaat kita yang ada di rumah ibadah,
Dan juga kita semua berdoa kepada kita sesama dimanapun bekerja, supaya Tuhan melindungi, membentengi kita dengan darahnya, dengan rohnya, menjauhkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan melindungi kita, haleluya. Kita angkat puji buat Tuhan dengan pujian kita. Hanya Yesus jawaban hidupku, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Hanya ku dapat dalam Yesus. Tidak satupun pernah kami ragukan kasih. Sebab Engkau telah menebus dengan harga yang mahal. Oleh karena itu di pagi hari, biarlah Tuhan iman kami dan kami sungguh-sungguh
bentengi kami Tuhan. Bagi setiap orang yang sakit, siapa yang lemah, Tuhan Yesus telah memberikan kekuatan Tuhan. Ya Bapa, orang yang tinggal dalam berjalan, orang yang buta dalam melihat, maka diberikan kesempatan ini Tuhan. Hamba yang kecil ini Tuhan berdoa. Haleluya. Kami jasa. Jamah kami. Jamah hidup. Jamah segala bidang-bidang. Dalam darah Yesus Kristus. Yesus darah Yesus. Dia berjalan itu. Orang yang lupa dapat bersalah. Orang yang tuli dapat mendengarkan. Orang yang buta dapat melihat. Yesus Kristus. Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami. Berikan roh-Mu dan hidup kami. Kami semua yang ada di tempat ini. Selamatkan kami Tuhan. Lindungi kami Bapa. Bentengi kami. Dimanapun hamba-hamba. Jemaat-Mu. Mudah-mudahan bekerja ya Tuhan. Dalam situasi kondisi apa yang terjadi saat ini dunia, kami tetap tinggal diam dan tenang. Oleh karena Engkau beserta kami, melindungi kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Terima kasih Bapa di manusia. Segala apa yang kami buat, apa yang kami lakukan, ada segala perbuatan-perbuatan baju dan halus itu pakaikan bagi kami. Segala perbuatan baik kami ibaratkan dengan baju dan halus yang tidak pernah. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, merapi hatilah gereja, lindungi kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba yang kecil ini Tuhan, hamba yang tidak berdaya ini, kami serahkan semua kepada tangan Tuhan. Engkau yang memberkati kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami siap menanti kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya, kedatangan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena Roh-Mu Kau berikan bagi kami Yesus. Terima kasih. Segai. Demikian juga jemaat yang beribadah, yang sakit tidak ada di tempat, jaga mereka maka hari ini Tuhan, sekembali kami beribadah, jagai kami, bentengi kami di dalam Roh melekat menjagai kami. Terima kasih. Terima kasih. Sebab Tuhan tidak melihat kehidupan mereka lalu, tetapi Tuhan melihat kehidupan kami sekarang dan di mana kami kini hari kemudian. Itu yang berharga bagi Tuhan. Demikian juga bagi kami Tuhan. Ciptakan kepada kami rahasia firman supaya kami dapat mengenal Engkau dan kami dengan roh yang Tuhan, sebab tidak mungkin kami mengenal Engkau dengan Haleluya, terima kasih Tuhan. Marilah kita akhiri pada persembahan kita dengan doa kehidupan kita. Bapa kami yang di surga, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami ini makanan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami bersalah kepada kami. jangan kami bawa ke dalam percobaan,
dan lepaskanlah kami dari penjara, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita terima berkata, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat silakan kembali. Kita angkat puji buat Tuhan. Satu kota tanpa malu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita dan kita naikkan pujian Tuhan kita dari bahasa Bapak Sada Doa atau umuri sekian nasa Tuhan. Haleluya. Oh
Tuhan memberkati.